12 million eyes, 192 million. Visit your local record shop to find out how you can be a part of Hands Across America. Di sebuah malam, terdapat sebuah keluarga yang berada di sebuah pasar malam yang kalau di rumah saya sendiri namanya Pasar Kereneng. Kala itu mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya, jadi si bocil ngep-ngep ini bebas milih hadiah yang ia mau. Dan dipilihlah baju kaos yang cocok dipakai melewati 4 kali lebaran karena ukurannya yang di luar nalar. Yeah? That one? Di sana bocil FF ini nampaknya sangat bingung mau main apa di pasar malam, niat main roller coaster takut serangan jantung, niat bercengkrama seperti yang lain sadar diri kalau diri introvert. Dan ketika sang ayah sedang bermain memparani tikus tanah, Presto, can you watch your daughter please? Istrinya pun menitipkan si bocil bernama Adeline Wilson, panggilannya Eddie. Namun si kids ini bukannya melihat bapaknya menggedik-gedik tikus dengan tongkatnya, ia malah healing sendirian mencoba melihat bagaimana dunia pasar malam ini bekerja. Sampai akhirnya ia datang ke sebuah pantai yang nampak sepi tanpa orang satupun. Entah apa yang ada di pikiran bocil ini di sana, mungkin ia niatan login FF sambil nyari sinyal, tapi nyatanya bukan. Si kids ini malah berjalan mendekati ke ombak. Namun ketika tahu cuaca akan hujan, buset, itu permen jilat dulu lah kids. Bawa permen sebesar titit-titan anjing. Ia pun menyipir ke sebuah wahana yang sepi, meninggalkan permennya dan masuk dengan beraninya. Di dalam terlihat seperti rumah kaca yang nampaknya biasa-biasa aja meskipun sedikit buat jantungan. Bocil ini pun sempat melihat pintu keluar, tapi nyatanya adalah sebuah kaca. Beliau sedang tergenjutsu, di mana dengan perlahan Eddie mencoba kembali mencari jalan keluar. Ketika mendengar ada suara siulan yang sama seperti dirinya, Eddie pun mengikuti sumber suara yang dari belakang muncullah bayangannya, tapi saat berbalik, kok ngelek? Dan inilah Us. Berpuluh-puluh tahun kemudian terlihat Eddie yang udah besar memiliki satu orang suami karena kalau dua disebut kurang ajar. Dan ia juga udah memiliki dua bocil FF bernama Jason dan juga Zoya, sementara bapaknya bernama Gabe. Don't judge me. Who's there? You. You who? Di hari itu mereka sedang berlibur di sebuah rumah peninggalan orang tuanya untuk merayakan musim panas, di mana sesampai di sana mereka saling berbincang satu sama lain layaknya keluarga yang kompak, saling merencanakan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk memanaskan diri agar bisa mengatakan menyala bengku. This thing's kind of bullshit. Hey. Meskipun hal itu hanya membuat emaknya terdiam karena merasa trauma dengan bau-bau pantai akibat saat kecil Eddie ditemukan pingsan setelah masuk ke rumah kaca. Bahkan kita juga diberikan kilas di masa lalu saat Eddie menjadi pendiam dan membisu seperti lagi terkena pelanggaran akibat berkata kasar, yang menurut seorang psikolog di sana hal ini disebabkan karena trauma di kepala Eddie. Seperti barudak lagi kena pelanggaran akibat berkata kasar ya guys. Karena traumanya ini membuat Eddie awalnya menolak ajakan Gabe pergi ke pantai untuk mematangkan badan. Tapi setelah Gabe memberi ceramah mama dedehnya tentang istri yang harus nurut kata suami, membuat rayuannya berhasil karena akhirnya Eddie menyetujuinya. Are you really not gonna kiss me? Where's your brother? Sebelum pergi, Eddie pun mencari keberadaan Jason yang udah menghilang dari line. Karena rupanya Jason memiliki kebiasaan mengerjai kakaknya, berharap bisa jantungan lalu wasted. Seperti itu contohnya. Setelah ditemukannya Jason, kini akhirnya mereka berangkat ke pantai bernama Santa Cruz. Namun sebelum sampai di tengah jalan, mereka menemukan sebuah insiden seorang pria yang udah wasted. Don't look. Is he dead? Don't look. Tapi ketika dilewati, terlihat pria ini memegang tulisan Yeremia. Bahkan pria yang sama saat tragedi di pasar malam sebelum Eddie menghilang dari pengawasan orang tuanya. Nah, sesampainya mereka, di sana terdapat teman Gabe bernama Josh dan juga istrinya yang sedang berusaha mematangkan diri karena adegan menjemur diri ini hanya bisa dilakukan oleh kaum mereka karena kalau kita jangan coba-coba ya cuy.
Auto tidak mendekati standar kegood lookingan di Wakanda. Ketika berjemur, istri Josh pun berusaha membuka percakapan, namun nampaknya Eddie begitu susah merespon percakapannya. Bahkan saat Katie menunjukkan bahwa dirinya baru aja selesai operasi wajah agar ada bau-bau plastiknya ketika dikokop oleh suaminya, si Eddie pun hanya memberikan wajah datarnya tanpa ekspresi. I mean, that's the idea, you know, just like a little bit can go a long way. Nah, di tempat anak-anaknya, tiba-tiba Josh yang lagi main pasir pun mendadak kebelet boker, tapi seketika pandangan kamar mandinya teralihkan oleh sebuah tempat yang mirip saat Eddie dulu pingsan. Kemudian selesainya boker, Jason pun melihat manusia yang AFK di tengah pantai dan saat didekati, kembali ke tempat Eddie, kini ia akhirnya baru tahu kalau anaknya udah menghilang dari Line, sehingga karena traumatik yang mendalam, ia seketika panik mencari anaknya, begitu juga dengan Gabe. Tapi untung si kids ini berhasil kembali dengan selamat meskipun ada makhluk misterius yang sempat ia lihat di pesisir pantai. Sepulangnya dari ngemantai, anjas, ngemantai nggak tuh? Seluruh anak-anaknya pun disuruh tidur duluan, namun si Ma ini bukan ada niatan bikin dedek bayi lagi atau istilah kerennya sekarang Icli, melainkan Sima terus memandangi jendela akibat traumanya di masa lalu selalu dibayang-bayanginya, yang padahal si Gabe sudah bersiap dengan gayanya berharap istrinya melakukan atraksi di atasnya. I'm not trying to force anyone. Where you trying to go? I can't be. Si Eddie yang udah tak betah menyimpan rahasianya di masa lalu, kini akhirnya mengeluarkan unek-uneknya bukan di podcast Dedi Kok Botak, melainkan ke suaminya sendiri, dengan bilang kalau ketika ia kecil pernah melihat fotokopian dirinya ketika bermain di pasar malam, yang karena hal itulah ia kini menjadi seorang introvert yang agak spesial, karena saat diajak ngomong oleh orang lain pasti bagong dulu baru ngomong. Kalian punya teman seperti itu? Gedik pundaknya, siapa tahu lagi keselak tulang ikan. There was another girl in there. You're in the hall of mirrors. She wasn't a reflection. I ran. Namun meskipun udah mengeluarkan tutur kata berbagai macam ceramah seperti Mama Dedeh, rupanya sang suami kagak ada percaya-percayanya, yang ada ia cuman bilang, apapun hal di dunia ini yang akan menyakiti istrinya, maka bersiaplah berhadapan dengan dirinya. Sik, didatangin Yunus Sasmita aja auto tepar. God help! Jesus! Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba lampu rumah pun mati, padahal tadi barusan top up token 50.000 dan kebetulan lagi diskon 50%. Dan saat anaknya datang, hal yang ditakuti oleh Eddie pun akhirnya kejadian karena tepat di halaman rumah mereka tiba-tiba ngesponlah satu keluarga misterius. No, we don't. Find out What? who they are. No, wait, just one sec. Gabe! Melihat itu, tentunya Eddie ketar-ketir, sementara Gabe yang merupakan sosok pahlawan kegelapan, ia pun mengira kalau itu tetangganya yang nantangin mode custom. Alhasil sambil menunggu polisi datang, Gabe pun mencoba mengeceknya keluar, meskipun udah dilarang oleh istrinya. Ya biasalah, ini babang-babang emang cocok banget jadi tumbal proyek. Hi. Can I help you? Meskipun udah ditantang mode custom, kalau mau buy one funny gaskan, kalau Alucard enggak dulu, satu keluarga itu pun masih tetap sama Bagong AFK. Now I need y'all to get off my property. Sehingga Gabe pun masuk ke dalam lagi untuk meminta senjata pamungkasnya, yaitu pemukul baseball, yang dengan full senyum Gabe merasa kalau ini udah waktunya melakukan baku hantam. Already on their way. Tapi ketika ia berbacot dengan satu keluarga yang AFK itu, tiba-tiba dua anaknya langsung berpencar, sementara bapaknya langsung open war sendirian. Is the back door locked? My window's open! Di dalam rumah, Gabe pun udah ketar-ketir, apalagi seluruh makhluk aneh psikopat yang kagak logis itu udah menyebar. Bahkan di luar, bapak psikopat udah berhasil mengunboxing sebuah kotak yang berisi kunci rumah mereka di dalamnya. Dan meskipun udah ditahan, ternyata tenaga psikopat begitu mengkrating deng energi rosokan karena mereka mampu menerobos masuk, sementara pasukan psikopat yang lainnya udah menyerbu mereka dari segala arah.
Tapi yang membuat Eddie terbagongkan di sini saat melihat bentukan psikopat emak-emak yang wadaw, sangat-sangat fotokopian asli dari dirinya sendiri. Bahkan bukan cuman Eddie, si manusia berbatang bapaknya juga mirip dengan Gabe, sementara anak-anaknya juga sama seperti anak Eddie, ya bedanya cuma dia doang sih. Malah cosplay maling besutan Wakanda. But when the shadow was hungry, it didn't matter if she loved him or not. Entah apa yang diinginkan mereka, tapi Gabe dengan tololnya masih mengira kalau mereka ingin harta tata wanita. Itu mah trio Agus akhir season kemarin. Mengira kalau mereka ingin harta keluarga Gabe, hingga Gabe memberikan sebuah penawaran berupa kartu ATM-nya lengkap dengan passwordnya. Meskipun itu hanya berujung membuat si Kage Bunsin dengan pakaian sopiputnya langsung kesal. We're American. Tapi sebelum mengeksekusinya, ia pun mengambil kacamata Gabe setelah kemarin kagak kebagian diskon akhir tahun. Dan setelah mengambil kaca itu, Gabe pun dibawa untuk dibaku gedik. Dimana dengan menggunakan senjata gunting bekas menggunting kuku kaki yang hitam, Gabe pun mulai diberikan sentuhan ramah lingkungan sampai membuatnya hampir wasted. No, not. No. Berikutnya adalah anak perempuan mereka yang disuruh lari. Karena setelah lari, mbak-mbak psikopat ini pun mengejarnya dengan amat santuy. Sementara anak laki-laki mereka diajak bermain di sebuah lemari dengan bocil psikopat berskin hayam maling besutan Wakanda. Merasa ada yang aneh karena mereka selalu meniru gerakannya. Saat topeng si bocil ini dibuka, surprise, anjing makin gelap. Kembali ke tempat Gabe, kala itu ia ternyata belum 100% wasted. Karena dengan pura-pura wasted saat ada kesempatan tanpa mengatakan tinjuku tak pernah meleset. Ia pun berhasil mencemplungkannya ke danau tenggelam seperti sapi kering. Meskipun ujung-ujungnya si Gabe pun malah ikutan nyemplung sementara perahunya memilih berlayar sendirian. Saat perahu itu kembali, Gabe pun terpanikan. Apalagi ketika perahu itu tiba-tiba berhenti di depannya, di mana saat berusaha naik, tiba-tiba ya, itulah yang terjadi. Niat ngasih surprise malah OTW akhirat. Kemudian di rumah, Jason yang berhasil mengkelabui kembarannya dengan menguncinya di dalam lemari, membuat emaknya harus mengurungkan niatnya mendelete Eddie dari kehidupan karena ia harus mengeluarkan anaknya dari lemari yang terkunci. Sedangkan kesempatan ini dipakai oleh Eddie untuk melepaskan borgol di tangannya dan langsung mencari keberadaan Jason yang menghilang dari line. Saat udah ketemu, mereka pun kabur keluar rumah dan berhasil bertemu dengan anak perempuannya lagi yang lalu OTW danau untuk kabur dari pasukan psikopat sinting yang udah mengejar dari belakang. Si bocil bilek, untung papaku kaya bisa beli kapal. Di sisi lain, lebih tepatnya di rumah teman Gabe, istrinya pun mendengar suara ketukan pintu tapi Josh sama sekali kagak menemukan apapun. Dan tiba-tiba saat anak mereka keluar berkata, "Pah, besok beliin aku aerok ember ya." What is wrong with you? Hello? Oh my god! Keluarga itu pun seketika dibikin wasted oleh hal yang sama, yaitu kembaran mereka. Namun saat sang istri yang mampu bertahan berusaha memanggil polisi menggunakan "Halo Google", Ophelia, call the police. Stopping. Good Vibrations by the Beach Boys. ia pun langsung dibikin wasted dengan menyayat bagian leher sampai tenggorokannya. Buset dah. Tak berselang lama, datanglah Eddie ke sana memberikan surprise. Tapi dirinya malah berhasil diculik masuk ke dalam rumah sehingga anak-anak mereka kembali harus berhadapan dengan Kage Bunsin, teman emak bapaknya sendiri. Dengan penuh ketar-ketir, mereka pun berhasil mengalahkan satu orang dengan menggedik-dik-dik kepalanya sampai offset ke bawah. Sementara satunya lagi, ini sadis banget cuy. Auto jadi bayangan geprek. Nah, saat menemui raja terakhir yaitu emak bayangan yang entah ia lagi kepikiran hutang pinjol atau bagaimana, gua pun sendiri kagak tahu. Karena wajahnya yang mulus dan good looking seperti itu malah disayat dengan menggunakan gunting.
Stres. Dari belakang ngesponlah anak mereka yang sayangnya gagal menjadi pahlawan, tapi berkat adanya Jason, anjas psikopat pingsan cuma digedik pas bunga. Tak berselang lama datanglah Gabe yang udah berhasil melenyapkan bayangan temannya sendiri dengan cara di luar nalar. Meanwhile, in our universe. Selesainya baku hantam melawan psikopat teman sendiri, kini mereka mulai mencari informasi serta bantuan. Tapi sayangnya setiap polsek Amerika yang dihubungi selalu kagak nyambung. Aduh, malah cosplay halodek besutan Wakanda. Namun untung di televisi berita mengenai keadaan daerah sekitaran pun tersiarkan, karena rupanya seluruh umat manusia di dunia sedang diteror oleh bayangannya sendiri. Wadidaw. Of individuals engaged. Melihat keadaan di perkotaan juga terkena teror, kini Eddie mencoba keluar dari permukiman desa, takutnya ada psikopat yang GG Gaming berada di daerah tempat tinggal temannya. We go to Mexico. Mexico. Water. Backup generator. Where safe here we're gonna be. Tujuan mereka pun ke kota Meksiko karena tahu para barudak Meksiko sifatnya sangat barbar ya. Kita pun tahu karena kita punya Meksiko lokalan juga di Wakanda. Itu yang suka nyuri pagar, lampu jalan pun dilahap kalau malam-malam anjing. Saat baru mau OTW, ternyata kunci mobilnya kelupaan di dalam yang saat dicari oleh Eddie. Ia pun bagong melihat mayat anak temannya udah berflikar entah kemana, dan saat mengambil kunci mobil, surprise. Anjing, kagak kenok cuy. Kala itu Eddie pun ingin dibuat wasted, namun berkat adanya gunting, emak-emak MVP bos. Setelah dapat kunci, terjadi lagi perdebatan karena sikit sini memaksa untuk mengemudi padahal si Maja nombok kayak di Wakanda. Namun saat kemunculan kembarannya lagi, si Mak pun langsung ketar-ketir. Put the windows up. Put the windows up. Put the windows up. Tapi berkat Zoya keseringan bermain GTA roleplay, ia pun mampu membuat kembarannya wasted dengan cara yang sangat mengselebeukan. Nah, singkat waktu, saat pagi tiba-tiba di tengah jalan ada sebuah mobil terbakar, entah habis kena basoka atau apa. Tapi tak lama kemudian muncullah kembaran Jason dengan kupluk seperti super dedenya. Stay in the car. Lock the doors. Dimana dengan keberanian penuh, Eddie mencoba menambah gelar MVP-nya dengan mendelete si kids ini. What is she doing? Namun ternyata di buah mobil mereka udah berisikan bensin yang tercecer. Dan saat ingin dibakar menggunakan sebatang korek api, Jason pun menggerakkan tangannya karena ia tahu kalau bayangan akan mengikuti gerakannya sendiri. Yang lalu mundur alon-alon untuk membakar dirinya sendiri. Tapi tanpa disadari, ternyata bayangan emaknya udah menunggu tepat di samping Jason. Hingga saat bayangannya itu wasted, Jason pun langsung menghilang dari land. Ya elah, jaga anak satu doang ini bapak kagak guna anjing. Di sana si Eddie pun nampak tahu kemana anaknya diculik oleh begundal yang saat menelusuri pantai. Ia langsung bagong saat melihat para barudak membentangkan tangannya. Entah apa yang dilakukan, mungkin lagi memperingati hari kanker kulit. Kala itu Eddie pun masuk ke sebuah tempat yang dulu pernah membuatnya pingsan saat melihat kembarannya yang ngelek. Tapi kali ini ia tahu bahwa tempat ini memiliki ruangan rahasia, sehingga ia pun langsung menelusurinya masuk ke dalam hanya berbekal sebuah besi. Saat masuk lebih dalam, ia pun menemukan para member Rabbit Invasion yang belum berevolusi. Dan saat masuk ke sebuah ruangan, rupanya keberadaan Eddie udah ditunggu oleh kembarannya untuk melakukan baku hantam one by one tanpa farming terlebih dahulu. I believe they figured out that they failed and they abandoned. Sebelum baku hantam, bayangan Eddie pun menjelaskan kalau ternyata tempat ini adalah tempat penelitian untuk menciptakan kembaran manusia. Tapi sayangnya sang peneliti meninggalkan tempat ini diakibatkan hasil penelitiannya gagal karena yang dibuat hanyalah bentuknya yang sama percis tanpa memiliki jiwa yang sama seperti yang ditiru.
Oleh karena itu, seluruh bayangan yang gagal ini menyiapkan dirinya untuk membunuh tubuh asli mereka yang berada di luaran sana, dengan harapan jika sudah terbunuh, kemungkinan besar jiwa mereka bisa masuk ke dalam diri mereka sehingga mereka bisa berkomunikasi layaknya manusia, bukan malah cosplay anak spesial. Setelah percakapan itu selesai, kini tibalah baku hantam sesama emak-emak. Yang dimana fight pertamanya dimenangkan oleh bayangan Eddie. Eddie kemudian mengejar bayangannya yang masuk ke sebuah ruangan lain, dan saat sedang diam-diam tak berkutik bergerak menuki ulu hati, tiba-tiba anjing, gampang banget dibikin wasted. Melihat bayangannya begitu easy gaming dikalahkan, kini Eddie pun mencari keberadaan anaknya yang ternyata bersembunyi di sebuah lemari. Tapi rupanya Mak Jason selama ini adalah bayangan yang ditinggal di tempat penelitian, sedangkan bayangan yang tadi dibunuh adalah Eddie yang asli. Karena ketika pingsan melihat bayangannya yang nge-lag di awal film, ternyata bayangan tersebut membawa Eddie ke ruang penelitian menggantikannya Eddie di sana. Sementara bayangan Eddie menggantikan Eddie untuk tinggal bersama keluarganya. Dan oleh sebab itu saat Eddie ditemukan, Eddie tiba-tiba kagak bisa berbicara, cosplay seperti manusia nolep. Dan semenjak tinggal bersama keluarga Eddie, kini ia bisa menyesuaikan diri, mulai belajar berbicara, berinteraksi, dan juga mulai beradaptasi dengan dunia luar. Nah, di akhir cerita, Eddie pun tampak senyum ke anaknya. Begitu juga dengan Jason yang nampak tahu siapa sosok asli ibunya. Wadaw, filmnya penuh plot twist cuy. Gua pun bingung cara jelasinya. Udahlah, bagi yang mau sikat langsung, judul filmnya The Us, tahun rilis 2019. Dan gua Wisnu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Pucek kata gue teh.